pengen itu hapus. Wah, itu kau yang hapus, kau kan keberatan. Isu bukan Batak memang bukanlah isu nasional, akan tetapi, isu ini sangat panas beredar di masyarakat. Memang, isu bukan Batak bukanlah hal baru untuk dibahas sejumlah kalangan terkhusus rakyat Sumatera Utara, mulai dari antropolog dan sejarawan, budayawan dan penatua adat, sampai rakyat biasa. Berbagai pandangan dan argumen dikeluarkan, bahkan tidak jarang isu ini menjadi perdebatan panas di kalangan masyarakat yang pro dan kontra terhadap pernyataan bukan Batak. Pada kenyataannya, individu selalu membentuk dan membentuk kembali identitas kelompoknya dan identitasnya sendiri, dengan mengedepankan ciri khas budaya yang memungkinkannya, menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan situasi sosial tertentu. Akar menguatnya identitas Batak pun tidak luput dari situasi sosial. Bahkan jejaknya bisa dilacak, pandangan yang membedakan suku Batak dan lainnya amat berpengaruh pada pengidentifikasian orang bagian suku lain yang merantau ke belahan dunia. Fenomena terjadinya penolakan menjadi Batak oleh suku Pakpak, Karo, Simalungun dan Mandailing sebenarnya bukan cerita baru. Bahkan pada 1922 Mandailing telah menang perkara di pengadilan dan tidak mau disebut Batak. Istilah Batak sering digunakan untuk mengidentifikasi kelompok etnis di Sumatera Utara. Istilah ini mencakup beberapa suku, seperti 1. Suku Toba, 2. Suku Karo, 3. Suku Simalungun, 4. Suku Mandailing, 5. Suku Pakpak, 6. Suku Angkola. Istilah Batak juga dapat kita telaah dari aspek sejarah, politik, ekonomi, budaya, adat istiadat, bahasa, dan juga tanah ulayat. Dampak istilah Batak terlihat dominan menguntungkan terhadap suku Toba. Bahkan saat ini suku Toba telah melebur menjadi Batak dan tidak lagi memakai suku Toba sebagai identitas dan jati dirinya, tetapi justru mentransformasikan diri menjadi Batak. Tetapi untuk suku-suku yang lain istilah Batak menyebabkan marginalisasi di Sumatera Utara, seperti 1. Suku Karo merasa kurang diakui dan terpinggirkan. 2. Suku Simalungun mengalami kurangnya pengakuan budaya dan tradisi. 3. Suku Mandailing menghadapi kesulitan mempertahankan identitas. 4. Suku Pakpak mengalami tekanan dan harus meleburkan identitas. 5. Suku Angkola menghadapi marginalisasi dalam pengakuan budaya. Istilah Batak seringkali diasosiasikan dengan suku Toba, sehingga suku-suku lain, seperti Karo, Simalungun, Mandailing, Pakpak dan Angkola merasa kurang diakui dan dihargai. Dampak dari istilah Batak kepada suku Toba, secara spesifik memang luar biasa pada kuantifikasi dan jumlah sebagai komoditi politik dan kekuasaan sebagai daya tawar kepada pemerintah maupun terhadap alokasi APBN atau APBD. Lihatlah pembangunan yang begitu besar di seputaran Danau Toba, tetapi justru, suku Toba melepas identitas budaya dan jati dirinya menjadi Batak, padahal danau itu dinamai sebagai Danau Toba karena orang Tobalah yang menjadi penduduk di sana. Sedangkan dampak marginalisasi terhadap suku Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola dan Mandailing karena disatukan dengan Batak adalah kehilangan identitas budaya. Kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap tradisi dan kearifan lokal. Terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi dan politik. Pelestarian bahasa dan tradisi terancam. Konflik internal dan eksternal. Dari aspek sejarah, stereotip dan eksklusivitas yang dialami oleh masyarakat Toba terhadap kelompok lain, dapat dikaitkan dengan beberapa faktor pengaruh kolonial Belanda dan sending RMG, Rheinische Missionsgesellschaft, yang memperkenalkan agama Kristen dan membangun sekolah-sekolah di Toba, dan peran sending dalam membentuk identitas Batak dan memperkuat agama Kristen. Faktor sosial budaya, tradisi dan adat istiadat Toba yang sudah melebur jadi Batak menjadi lebih kuat dan eksklusif, karena adanya konsep Tarombo, marga dan klan, yang memperkuat identitas kelompok Batak, serta diperkuat lagi oleh penciptaan leluhur tunggal yang disebut si Raja Batak, yang menjadi leluhur semua orang bermarga di Sumatera Utara. Hal ini tentu juga berkat peran gereja HKBP,
dan agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebanggaan dan kesadaran akan identitas Batak melahirkan rasa superioritas dan eksklusivitas pada orang Toba, dan kurang pemahaman dan interaksi dengan kelompok lain. Faktor kontempor seperti globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, konflik dan ketegangan antar kelompok serta pengaruh media sosial dan informasi yang tidak tepat telah lebih mempertegas stereotip dan eksklusivitas ini. Pihak yang kontra KBB, membicarakan Karo bukan Batak tidak urgen dan bahkan sebagai kegiatan sia-sia saja, dan cenderung memecah belah persatuan Batak yang sudah terjalin selama ini, karena sejak lama sudah banyak di antara suku Karo dengan Batak saling kawin. Di lain pihak, bagi yang pro KBB yang juga dikenal sebagai penggiat KBB, beranggapan bahwa KBB ini penting untuk dibicarakan atau didiskusikan, karena KBB ini merupakan upaya pelurusan terhadap kekeliruan yang telah terjadi selama ini, atas adanya pendapat atau anggapan dari kalangan luar Karo. Bahkan dari kalangan internal Karo itu sendiri yang mengatakan Karo merupakan Batak, atau sebutan, Batak Karo, Karoya Karo, tanpa embel-embel Batak. Karo memiliki jati diri sebagai identitasnya yang berbeda dengan Batak. Ada takut kau, jangan kau ada Batak-Batakkan semua bangun ini. Kalau kau memang Batak-Batak begu, Batak kaitem, terserah kau. Oke, kamu tanya, kamu bukan Batak? Aku kena Karo. Oke, bukan Batak kan? Aku berubang batu karang. Tapi bukan Batak kamu kan? Lah aku tandai Batak, betahmu. Oh, bukan, kamu bukan Batak kan? Aku lah aku tandai Batak, lah aku takai Batak. Simalungun bukan Batak. Ini adalah klaim dari segelintir orang Simalungun yang tidak mau disebut Batak. Karena menurut mereka istilah Batak berkonotasi negatif, kanibalisme, primitif, bahkan pemakan daging babi. Tapi benarkah Simalungun bukan Batak? Simalungun menolak disebut Batak sejak tahun 1963. Penolakan ini didasarkan pada perbedaan bahasa yang mencolok antar Simalungun dan etnis-etnis lain yang digolongkan sebagai Batak. Meskipun ada perbedaan pendapat, ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada yang dirugikan terhadap orang Batak Toba jika Simalungun, Karo, Pakpak, dan Angkola menghapuskan nama Batak di depan penamaan etniknya. Itulah kami Seragi Simarmata yang datang dari Simalungun ataupun Seragi yang lahir di tanah Simalungun. Kami membawa budaya Simalungun, di mana tanah kami pijak, di situ langit kami junjung. Tapi hati kami tetap Simarmata. Harap mulu dengar dulu. Harap itu masuk Mandailing kan? Akui dulu, Harap itu masuk Mandailing kan? Masuk Mandailing. Kau marga apa? Harap. Jadi apa aja yang masuk Mandailing? Harap, Nasution, Lubis, baru Batu Bartong masuk. Jadi kan kata orang zaman now sekarang Mandailing itu bukan Batak kan? Iya. Jadi kau Batak Mandailing? Batak. Kau itulah. Loh. Sampai perantauan kau bilang Batak. Sejumlah raja panusunan di Mandailing Natal bersama belasan organisasi mencuatkan penegasan bahwa Mandailing bukan Batak. Penegasan ini dituangkan dalam bentuk petisi beserta bubuhan tanda tangan. Menurut sebagian suku Mandailing, istilah Batak sebenarnya merupakan istilah digunakan Belanda untuk membedakan antara masyarakat Melayu yang hidup di pesisir timur dengan masyarakat pedalaman Sumatera Utara. Istilah Batak sendiri memang sering dikaitkan dengan suatu aliran kepercayaan. Batak memang selalu identik dengan Kristen.
Sementara itu, mayoritas orang Mandailing adalah penganut Islam. Adanya gelaran Dale dari orang-orang Batak terhadap Mandailing. Kebanyakan masyarakat Batak menggelari orang-orang Mandailing dengan sebutan Dale karena mereka dianggap tidak sepenuhnya mengamalkan adat istiadat Batak. Misalnya saja, perkawinan sesama marga. Karakteristik orang Mandailing yang lebih mirip dengan Minang daripada Batak. Mandailing itu dibilang Batak secara adat dan budaya, namun secara watak mereka adalah orang Minang. Orang Mandailing banyak menekuni sektor perdagangan layaknya orang Minang. Budaya Batak identik dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya saja, makan babi dan minum tuak yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Batak. Adanya slogan belum Batak kalau belum makan babi dan minum tuak. Membuat orang Mandailing merasa terasing dari adat dan kebudayaan Batak. Angkola nih, ketika orang Angkola bertemu dengan Mandailing, apakah ada sesuatu yang harus berbeda arti atau memang bisa juga mereka nyambung begitu? Karena kan memang satu rumpun masih ya Pak ya. Khusus tentang Angkola, saya ya mohon maaf kepada pemirsa kalau secara ilmu yang saya pelajari, sebenarnya bahasa Angkola itu bahasa Mandailing ya. Suku Angkola yang menolak Batak mengklaim bahwa Angkola memiliki asal-usul nama yang unik, yaitu dari kata ang, yang artinya orang, dan kola, yang berasal dari kata Chola, nama sebuah kerajaan besar di India Selatan. Kerajaan Chola adalah salah satu kerajaan terbesar di India Selatan yang menguasai hampir separuh dunia. Suku Angkola diyakini sebagai keturunan dari orang-orang Chola yang bermigrasi ke Sumatera. Informasi ini juga menjelaskan bahwa suku Angkola berbeda dengan suku Batak. Suku Angkola telah menolak disebut Batak sejak tahun 1913, bahkan sebelum Mandailing, Karo, Nias, Simalungun, dan Pakpak. Hal ini menunjukkan bahwa suku Angkola tidak ingin diidentifikasi sebagai bagian dari suku Batak, dan ternyata telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Namun pada kenyataannya suku Angkola meyakini bahwa Angkola adalah suku Batak. Saya Raja Luat Losung Batu. Saya Raja Luat Angkola Julu. Saya Raja Luat mewakili Hutan Baru. Saya Raja Luat Gabungan Julu. Sangat mendukung sepenuhnya komunitas online Mudar Batak. Tetap lestarikan adat budaya Batak. Horas, horas, horas. Forum Intelektual Suku Pakpak melakukan rapat kerja selama 2 hari dari tanggal 24 hingga 25 Mei 2024 untuk membahas pembentukan tim teknis penulisan sejarah dan budaya Pakpak. Hal ini bertujuan untuk membuat penegakan jati diri dan juga identitas budaya Pakpak. Suku Pakpak adalah salah satu kelompok etnik Batak yang menyebar dan menetap di wilayah Dairi hingga Kabupaten Pakpak Barat. Suku Pakpak terdiri dari 5 suak, yaitu suak Simsim, Kelasen, Kepas, Pegagan, dan Boang. Pihak yang pro dengan Pakpak bukan Batak, tidak ingin suku Pakpak disebut keturunan Batak, karena memiliki sejarah, adat, istiadat dan identitas sebagai suku yang mandiri dan berbeda dengan suku manapun. Para tokoh Pakpak mengatakan suku Pakpak adalah suku yang penuh toleransi. Suku yang senang hidup berdampingan dengan orang lain, diam saat budaya lain mengubah dan menghilangkan identitas suku. Bahkan, mereka sampai terusir dari tanahnya sendiri di Dairi. Pun perkawinan antar etnis yang banyak terjadi, menenggelamkan identitas suku Pakpak karena dominasi etnis lain. Selain itu, semangat kedaerahan suku Pakpak tidak sekuat suku tetangga, seperti suku Batak Toba. Emang gua saya markosa gajak wah. Dah, ida bahasa Pakpak kalau jual siang dapat senang. Isi orang
Anda Martinez Sinau, Pak belum. Saya hidup Pak bukan Batak, Pak bukan Batak. Saya bilang sisi mengaraja. Hatanna razai. Raja sangat yakin. Kisi korani mu Anda Martinez Sinau. Haruna bubacong. Anda Martinez Sinau, pamati so. Onni. Cukera Purnama, Anna Martina Sinamo, bahasa Batak Pak Daily. Gimana kamu? Baik kamu. Bahasa Batak Pak Daily. Bahasa Batak Pak Daily itu. Ima. Bahasa mulu naik tuh hepeni manurak buku gawe Batak gimana? Ana sonjok Pak bukan Batak. Ayah ada beda nih Pak naso Batak kau tuh Pak na Batak. Bahasa di soni bani-bani bahasa Batak Pak Daily. 11 Cukera Purnama Anna Martina Silano. Anong lebih sering ngayon? Dongan sa Demban. Anong sa Demban? Ulang cerita-cerita Batak. Ini ya. Jadi saya belajar bahasa Batak juga waktu saya tinggal sama tulang saya di Bandung. Jadi bukan saya belajar Batak sekarang. Makanya anak-anak saya, cucu saya paksa juga belajar bahasa Batak. Karena kamu harus bangga jadi orang Batak. Jadi konflik antar etnis di Sumatera Utara harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis di Sumatera Utara, terlebih di jejaring media sosial, di mana harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat. Kepada para pemangku kepentingan diharapkan agar ke depan dapat mengakomodir semua kepentingan suku-suku di Sumatera Utara, agar tidak terjadi konflik etnisitas. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai.